Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang pertama bulan yang baru ini. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa ketika Tuhan melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita melewati bulan yang baru saja berlalu,
pasti juga Tuhan akan melindungi kita di bulan yang baru ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini, di bulan yang baru ini, karena Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu, kami mau beribadah, mau membawa ucapan syukur bagi Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya ketika kami melakukan semuanya ini, kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. Mari urapi kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Lalu dengan pimpinan dan tuntunan-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku balam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari musik bawa kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Yang kami bisa lakukan hanya kami memuji dan menyembah-Mu, ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami ingat semua kebaikan-Mu bagi kami sampai hari ini, ya Bapa. Sungguh Engkau kekuatan kami, sungguh Engkau perlindungan kami. Haleluya. Yes Lord. Amin. Mari katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Yesus, selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya Yesus, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Hanya ini yang kami lakukan bagi-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus, oh Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami bagi-Mu, Yesus. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau katakan kepadamu lagi Tuhan, bahwa dengan apa akan kami balas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
bersyukur padamu selamanya, 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 Yesus, selamanya, ya Tuhan, selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu selama-lamanya Tuhan. Dan kami siap mau memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-muji nama-Mu. Kami mau bersukacita di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Anak domba Allah Yesus Kristus namanya yang duduk di takhta yang maha kudus. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Yes. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amen. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-muji nama-Mu yang besar. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Engkau layak menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terus mau memuji-muji nama-Mu yang besar, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita sampai hari ini dan selamanya. Setuju katakan yes. Saudara, saya percaya kalau kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang bergembira, hati yang terus memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, kasih-Nya akan dicurahkan,
buat saudara dan saya. Kasih tahu kanan kiri, kita terus memuji Tuhan. Kita terus senangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Angkat suara saudara, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, dulu, sekarang, selamanya. Setuju, katakan amin. Amin ya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naik puji, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji dan puji, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi sama-sama. Selamanya selamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Terus kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ajaib. Nyanyi sama-sama. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Zat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib.
ajaib. Yesus, Yesus, Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatanmu, tiada yang mustahil baginya. Yesus, Tuhanku ajaib. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya, Tuhanku ajaib. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya, Tuhanku ajaib. Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesusku ajaib. Sungguh ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan kita memulai dengan bulan yang baru hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, ada minyak, anggur yang baru buat saudara dan saya, ada gandum yang Tuhan siapin buat saudara dan saya di dalam perjamuan kudus hari ini. Firman Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Setuju katakan amin. Kami percaya hari ini Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun dan menolong kami. Amin ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah perlindunganku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati. Hari ini firman Tuhan akan memberkati saudara dan saya, dan perjamuan kudus Tuhan akan memberkati saudara dan saya hari ini. Saya percaya bukan hanya Tuhan Yesus hadir di tempat saudara dan saya, tetapi Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau membantu Bapak Ibu saudara dan saya. Tuhan mau berikan jalan keluar. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya. Kita semua perlu dan butuh kasih Tuhan hari-hari ini.
Alkitab berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi hidup yang kekal. Setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Engkau sungguh penolong kami, Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau luar biasa. Mari angkat tangan saudara, berseru. Berseru kepada Yesus. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, lebih dari segalanya. Kami memuji namamu Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua. Lalu kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu dan perjamuan kudus buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Seperti biasanya di minggu pertama dari bulan baru, saudara, gereja kita ini melakukan perjamuan kudus, saudara. Siapkah saudara hari ini untuk menerima firman dan perjamuan kudus? Setuju katakan amin. Nah saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Saya ulang saudara, ayat inti kita hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Hari ini saya beri tema supaya bisa menuntun kita, yaitu memahami pikiran dan perasaan Kristus. Atau pikiran dan perasaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Setuju katakan amin. Saudara dan saya punya pikiran dan perasaan. Dan yang tahu itu hanya saudara dan Tuhan. Tapi hari ini mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang akan menuntun saudara dan saya untuk kita mengerti, kita memahami, dan kita pegang, kita lakukan firman ini. Saya percaya pikiran dan perasaan Kristus akan memberkati saudara. Setuju katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti apa itu pikiran Kristus dan perasaan Kristus? Kita mulai dengan pikiran Kristus. Mari buka dengan saya Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Alkitab tulis, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah,
Saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia mengerti, sangat mengerti bahwa perasaan, pikiran dan perasaan Kristus itu penting sekali buat umat Tuhan di Kolose waktu itu. Makanya dia katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang pikirkan perkara yang di bumi, ya. Ada pikirkan perkara tentang pekerjaan, tentang penghidupan setiap hari, perkara tentang anak-anak sekolah, bagaimana rumah tangganya bisa dipulihkan, ya, bagaimana kehidupannya jadi baik. Banyak, semua orang pikirkan tentang itu hari-hari ini. Itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara, sebab saudara ada di bumi. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jangan itu doang dipikirkan, ya. Sampai kadang-kadang kita lupa pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang ada di atas di sorga. Saya percaya yang ada di sorga itu semua ada di dalam Alkitab. Semua ada dalam firman Allah. Oleh sebab itu saya ajak saudara mari baca Alkitab. Ya. Baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan supaya saudara tahu apa yang Tuhan pikirkan hari-hari ini. Dan saudara ambil keputusan untuk kita pikirkan. Setuju katakan amin, saudara. Saudara, Rasul Paulus berbicara tuh, Rasul Paulus sangat mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita lihat sebentar di dalam Matius pasal 16 ayat 23. Alkitab berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku," kata Tuhan, ya, waktu itu. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus ini tidak beda jauh dengan saudara dan saya hari ini. Sebab di kanan kiri, di depan belakang hari ini, saudara, COVID-19 belum selesai. Bahkan pemerintah mengajar kita untuk kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Saudara, ini menjadi masalah, persoalan bagi banyak orang. Banyak orang memikirkan itu, saudara. Tetapi lihat, ya, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid bahwa jangan engkau pikirkan apa yang ada di dunia, di bumi ini. Pikirkan apa yang ada di atas. Kisah ini bercerita tentang waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar murid-murid dan memberitahu bahwa satu kali nanti dan tidak lama lagi dia akan mati di Yerusalem, dibunuh oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, kepala-kepala, ya, akan membunuh dia dan menyalibkan dia. Dan Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Simon Petrus dan teman-temannya bilang, "Oh, jangan Tuhan, jangan guru, jangan." Nah, lalu Tuhan ngomong kepada Simon Petrus dan teman-temannya, "Engkau hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan perkara yang ada di atas, perkara ilahi." Bapak Ibu Saudara, hari ini satu hal yang penting buat saudara dan saya. Kalau Tuhan menghendaki kita pikirkan perkara yang di atas, mari kita pikirkan. Ambil kesempatan waktu, Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas di sorga yang ada bersama-sama dengan Yesus Tuhan? Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8, jadi pada akhirnya saudara-saudara, ini akhir saudara. Saya percaya ini akhir zaman, ini akhir, ya, pada akhirnya. Kalau kita sudah capek memikirkan perkara yang di bumi, ini akhirnya, ya. Mulailah hari ini memikirkan perkara yang di atas. Setuju katakan amin Tuhan. Nah, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab tulis, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, yang ditulis di sini di ayat 4 pasal 4 ayat 8 ini semua yang Tuhan mau, ya. Ini semua yang ada di sorga, ya. Kita pikirkan semua yang benar. Hari-hari ini jangan banyak pikirkan yang salah-salah lagi, saudara, ya. Kalau saudara merasa itu salah, nggak usah dipikirkan. Yang benar-benar saja kita pikirin apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Yang mulia, yang adil, mari pikirkan hal-hal yang mulia. Pikirkan hal-hal yang adil, ya. Semua yang suci, pikirkan hal yang suci, saudara. Kuduskan pikiran kita ini, saudara. Pikiran kita ini terlalu banyak, ya. Terlalu banyak kita pikirkan, ya.
Sampai kadang-kadang kita lupa. Pikiran kita harus suci, harus adil, harus mulia, saudara. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Haleluya. Apakah hari-hari ini saudara tidak sedap mendengar, ya, dengar gosip, dengar hoaks, ya. Mari pikirkan yang sedap-sedap saja, ya. Oh, Tuhan Yesus baik, satu kali nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput saya. Berkat-berkat Tuhan turun atas saya. Pikirkan yang sedap-sedap saja, saudara. Pikirkan yang manis, ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, terlalu banyak kita ngisi di pikiran kita ini. Hal-hal yang tidak baik, ya. Hal-hal yang tidak sedap. Tidak ada kebajikan-kebajikan. Saudara, mari pikirkan kebajikan yang patut dipuji. Setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Saudara, yang kedua. Ya, seperti apa itu perasaan Kristus? Tadi sudah pikiran Kristus, perasaan Kristus. Markus 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, Tuhan Yesus tidak mau murid orang-orang yang mengikuti Tuhan. Saudara, kalau baca kisah ini 4.000 orang saudara ikut Tuhan. Mereka tidak makan sudah berapa hari. Alkitab tulis 3 hari tidak makan. Ya, saya percaya orang-orang yang mengikuti Tuhan karena mereka lapar, saudara. Ya, tapi lihat, Tuhan punya belas kasihan. Perasaan Kristus yang paling dominan di Alkitab kalau saudara baca adalah perasaan berbelas kasihan, ya. Atau dengan kata lain, ya, selain simpatik juga apa namanya itu? Selain simpatik, empati, ya. Tuhan Yesus punya empati, ya. Empati, belas kasihan. Tuhan merasakan apa yang manusia rasakan. 4.000 orang merasa lapar, Tuhan juga rasa. Oh, saya mau tolong. Akhirnya Tuhan tolong. Saudara, banyak hal di Alkitab. Seperti wanita pendarahan 12 tahun. Tuhan punya empati. Tuhan merasa. Tuhan punya belas kasihan. Seperti ada anak muda yang sudah mati. Lalu mau dikuburkan, berjalan di jalan raya bersama dengan ibunya yang seorang janda. Tuhan Yesus punya belas kasihan dan membangkitkan orang itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya, ya, bahwa perasaan belas kasihan Tuhan hari ini turun atas saudara saya. Setuju katakan amin, saudara. Penting, saudara, bukan hanya simpati tapi empati. Empati itu belas kasihan, merasakan apa yang orang lain rasakan. Mari bilang kanan kiri, mari kita miliki perasaan Kristus. Haleluya. Wanita pendarahan disembuhkan. Yosua dan orang Israel juga bisa lewat sungai Yordan. Tuhan berbelas kasihan kepada orang Israel, kepada Musa. Kalau Tuhan berbelas kasihan kepada Ayub, waktu Ayub sakit, waktu Ayub menderita penderitaannya yang begitu hebat. Saya percaya hari ini Tuhan juga mau belas kasihan kepada saudara saya. Setuju katakan amin, saudara? Itu perasaan Kristus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang ketiga, kalau kita mau memahami pikiran dan perasaan Kristus, buka dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ada beberapa nasihat supaya saudara memahami, ya, pikiran dan perasaan Kristus. Ini nasihatnya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Lihat, Bapak Saudara. Semua yang tadi itu daging, hawa nafsu kedagingan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, jangan lagi saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, nasihat buat saudara dan saya hari ini, tanggalkan manusia lama. Setuju katakan amin saudara. Kita baca mulai tadi dari ayat yang kelima itu manusia lama saudara. Ya, manusia lama kita semua. Lalu ayat 9 dan ayat 10, khususnya ayat 10. Mari kita kenakan manusia baru. Ya. Ayat 10 coba kita baca ayat 10-nya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Mari hidup setiap hari. Perbaharui manusia baru. Tinggalkan manusia lama. Supaya apa? Saudara dan saya boleh mengenakan, bahkan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, 3 hal ini penting buat saudara dan saya. Mari pikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, miliki perasaan Kristus. Setelah pikiran Kristus, perasaan Kristus. Yaitu perasaan yang berbelas kasihan. Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, baharui manusia baru setiap hari. Miliki manusia baru. Dan hidup di dalamnya setiap hari. Minta pertolongan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya. Sehingga pikiran, perasaan, dan kehidupan manusia baru kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara diberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara siapkan hati saudara. Ada anggur dan roti. Kalau saudara punya anggur, roti, mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pagi ini. Bapa, terima kasih hari ini Engkau izinkan kami untuk ada dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang Engkau curahkan di kayu salib itu buat kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini waktu kami melakukannya ada berkat khusus buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara mari berdoa. Berdoa minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa, ada pelanggaran, ya, ada kejahatan, mungkin dosa yang belum diakui. Mari akui Bapak Ibu Saudara. Akui di hadapan Tuhan. Sehingga roti dan anggur ini memberkati saudara dan saya. Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami akui semua kesalahan, dosa, kejahatan, pelanggaran kami Tuhan. Dosa-dosa yang ada dalam hidup kami yang kami belum akui. Hari ini kami mengaku di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami. Ini kami anak-anak-Mu. Mustinya kami ini binasa Tuhan. Tetapi Engkau mati di kayu salib menggantikan kami. Terima kasih banyak untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami terima pengampunan. Kami terima pengampunan dari-Mu Tuhan. Dari-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyucikan roti dan anggur ini Tuhan. Sehingga waktu kami memiliki, waktu kami menikmati, waktu kami melakukannya. Kehidupan yang kekal Engkau berikan buat kami. Bahkan waktu Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau membangkitkan kami Tuhan dari antara orang mati. Engkau mengangkat kami ke sorga ya Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Kau memberkati anak-anak-Mu yang hari ini mengambil bahagian Tuhan dalam perjamuan kudus, yang beribadah hari ini di awal bulan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Dan kami percaya hari ini ada berkat luar biasa atas kami semua. Pertolongan-Mu selama sebulan ini Tuhan di depan kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami, menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang sakit COVID hari ini anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya kesembuhan melalui bilur darah Yesus. Yang sakit jantung, paru-paru, yang sakit kepala, yang sakit tubuh, mental, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan dan sudah menyembuhkan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan hari ini bahwa gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nugroharjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Ibu Ocen, Gembala Pembina CK2 dan keluarga besar hamba-Mu di tempat ini Tuhan, dan Ibu Oli, anak-anak pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati negeri ini, memberkati Indonesia, menyembuhkan Indonesia, ekonomi, kesehatan dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, pagi ini kami bawa gereja, gedung gereja di tempat ini. Kami percaya tempat ini Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan memberkati berlimpah-limpah tempat ini. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan kami. Persembahan persepuluhan, persembahan kudus yang kami bawa kepadamu. Kami kembalikan ke rumah-Mu. Tuhan memberkati kami berlimpah. Persembahan syukur, persembahan umum, persembahan khusus kami percaya Tuhan memberkati kami. Bakul kami, adonan kami diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.